Sunan Bonang bijak dalam berdakwah. Dalam berdakwah, Raden Magdum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Lebih-lebih bila Raden Magdum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik itu, beliau adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi, sehingga apabila beliau bunyikan pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Setiap Raden Magdum Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarkannya. Dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan binang sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Raden Magdum Ibrahim. Begitulah siasat Raden Magdum Ibrahim yang dijalankan dengan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal mengisikan saja ajaran agama Islam kepada mereka. Tembang-tembang yang diajarkan Raden Magdum Ibrahim adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam. Sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Murid-murid Raden Magdum Ibrahim ini sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara, Surabaya maupun Madura. Karena beliau sering mempergunakan bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelar Sunan Bonang. Karya sastra. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Hingga sekarang karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya sastra yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk berasal dari bahasa Arab salaka tarika yang artinya menempuh jalan tasawuf atau tarikat. Ilmunya sering disebut ilmu suluk alaran yang biasa disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk, sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Di bawah ini adalah suluk karya Sunan Bonang yang disebut suluk Uragu. DHNGGULA. Sunan Bonang. Uragu 1. Berang-berang, jika diteliti ini raga, belum ketemu hakikatnya. Ada atau tidakkah ia? Sebenarnya aku ini siapa? Impian beraneka ragam. Kalau dipikirkan akhirnya menyedihkan. Yang mustahil banyak sekali. Segala wujud di semesta ini tak putus-putus sama sekali. Uragu 2. Maka dengarlah perlambang ini. Ada kera hitam sedang berdiri di tepi sungai, tertawa keras tak kepalang kepada berang-berang yang mencari makan siang dan malam terus tanpa kesudahan. Tak ingat bahwa ia diciptakan Tuhan. Yang diingat hanya makanan, tanpa memperdulikan bahaya mengancam. Uragu 3. Dilahapnya apa saja yang ia dapatkan. Tidaklah ia memperhatikan Tuhan yang Maha Agung yang menciptakan. Mustahillah tak sanggup memberi makan. Dari kehidupan hingga kematian, apapun saja dikadratkan telah disesuaikan. Ulat dalam batu pun diberi santunan. Maka jangan hanya suntuk mencari makan. Kuburannya ada 2. Sunan Bonang sering berdakwah keliling hingga usia lanjut. Beliau meninggal dunia pada saat berdakwah di Pulau Bawean. Berita segera tersebar ke seluruh tanah Jawa. Para murid berdatangan dari segala penjuru untuk berduka cita dan memberikan penghormatan terakhir. Murid-murid yang berada di Pulau Bawean hendak merakamkan jenazah beliau di Pulau Bawean. Tetapi murid-murid yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan jenazah beliau dimakamkan dekat ayahandanya, yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Dalam hal memberikan kain katan pembungkus jenazah, mereka pun tidak mau kalah. Jenazah yang sudah dibungkus kain katan milik orang Bawean, masih ditambah lagi dengan kain kafan dari Surabaya. Pada malam harinya, orang-orang dari Madura dan Surabaya menggunakan ilmu sirepnya untuk membela ngantuk orang-orang Bawean dan Jubah, lalu mengangkut jenazah Sunan Bonang ke dalam kapal dan hendak dibawa ke Surabaya. Karena tindakannya tergesa-gesa, kain kafan jenazah tertinggal 1. Kapal layar segera bergerak ke arah Surabaya. Tetapi ketika berada di perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang gunakan mengangkut jenazah tidak bisa bergerak, sehingga terpaksa jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, berada di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara kain kafan yang ditinggal di Bawean ternyata juga ada jenazahnya. Orang-orang Bawean pun menguburkannya dengan penuh khidmat. Dengan demikian ada 2 jenazah Sunan Bonang.
Inilah karomah atau kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau. Dengan demikian tak ada permusuhan di antara murid-muridnya. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 M. Makam yang dianggap asli adalah yang berada di kota Tuban sehingga sampai sekarang makam itu banyak diziarahi orang dari segala penjuru. Cara yang digunakan Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam. Pertama, gamelan. Salah satu media yang digunakan oleh Sunan Bonang dalam berdakwah adalah gamelan, yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha. Namun, dalam dakwahnya, Sunan Bonang menambahkan beberapa alat musik gamelan lain, seperti rabab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Alasan Sunan Bonang berdakwah lewat gamelan Jawa adalah supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Dengan musik yang dimainkan lewat gamelan buatan Sunan Bonang, penyebaran agama Islam pun bisa tersebar di Surabaya. Kedua, lagu. Selain lewat gamelan, Sunan Bonang juga menyebarkan dakwah Islam melalui sebuah tembang atau lagu. Lagu yang diciptakan oleh Sunan Bonang bertajuk Tombo Ati. Dalam lagu ini, Sunan Bonang menyampaikan hukum-hukum serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh umat muslim, seperti membaca Al-Quran dan melaksanakan salat. Sebagai seorang pendakwah Islam yang menggunakan pendekatan budaya di bidang sastra dan seni, Sunan Bonang juga disebut sebagai seniman oleh masyarakat setempat. Ketiga, karya sastra. Cara lain yang dilakukan oleh Sunan Bonang dalam dakwahnya adalah lewat karya sastra. Salah satu karya sastra yang sempat diciptakan oleh Sunan Bonang adalah Suluk Wujil, yang dipengaruhi oleh kitab Al-Siddiq karya Abu Said Al-Khair. Suluk Wujil adalah karya spiritual yang berisikan tasawuf sebagai media pengajaran agama Islam. Karya Sunan Bonang ini diketahui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Indonesia. Di atas tadi adalah cara-cara Sunan Bonang dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Tanah Jawa. Peninggalan dan makam Sunan Bonang. Setelah mengetahui kisah singkat Sunan Bonang, kini akan dibahas mengenai peninggalan sampai makam Sunan Bonang. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Peninggalan Sunan Bonang. Peninggalan dan makam Sunan Bonang ini bisa memberikan wawasan edukasi dan kesenian tersendiri untuk para peziarah. Berikut adalah beberapa peninggalan Sunan Bonang yang masih bisa dilihat oleh para peziarah. Masjid Astana Bonang. Apakah Anda pernah mengunjungi Masjid Astana Bonang? Masjid ini terkenal dengan gaya payung yang menyerupai masjid di Arab Saudi. Bangunannya kekinian dengan campuran warna biru dan kuning. Corak masjid juga sangat indah dan luas. Dulu, masjid ini dibangun oleh Sunan Bonang dan dijadikan tempat beribadah. Selain itu, Sunan Bonang juga suka menyepi dalam masjid ini. Adapun lokasi dari masjid ini yaitu berada dalam satu komplek makam Sunan Bonang. Masjid ini sangat ramai pengunjung ketika ziarah ke makam Sunan Bonang. Peziarah yang datang berasal dari berbagai daerah di seluruh Nusantara Indonesia. Tempat pasujudan Sunan Bonang. Banyak orang yang tidak mengetahui akan peninggalan dan makam Sunan Bonang kali ini. Terdapat peninggalan pasujudan Sunan Bonang yang letaknya berada di atas bukit. Ini lebih bisa disebut sebagai tempat petilasan di mana beliau pernah sholat di sana. Adapun lokasi dari persujudan ini berada di Bukit Watu Layar, Lasem. Tempat ini juga dipakai sebagai media pertemuan para ulama yang membahas mengenai tasawuf. Pendopo Sunan Bonang. Selanjutnya, terdapat juga pendopo Sunan Bonang yang terkenal. Letaknya berada di sekitar bagian dalam kompleks makam. Pendopo ini juga mirip dengan bel-bel yang dulunya menurut sejarah sering dipakai untuk berdiskusi dan berdakwah oleh Sunan Bonang. Hal yang menjadi unik dari pendopo tersebut adalah bangunannya terbuat dari tulang ikan. Atapnya juga berbentuk limas. Ini menggambarkan sesuai dengan kepribadian Sunan Bonang yang hidupnya sangat sederhana. Barang-barang antik. Barang-barang antik merupakan salah peninggalan yang sangat kental akan sejarah Sunan Bonang. Pada peninggalan barang yang dimaksud di sini diantaranya yaitu peti batu, yoni, tempayan, serta pipisan. Barang-barang tersebut pernah digunakan oleh Sunan Bonang pada masa lalu. Ilmu tasawuf. Selain peninggalan dan makam Sunan Bonang, ilmu tasawuf juga sangat erat kaitannya dengan ilmu atau karya yang pernah ada. Adapun ilmu tasawuf yang ditinggalkan antara lain Suluk Gentur, Kareresan, Ujil, Jebeng, Wasiat, Regol, Sunan Bonang, Halifah, Gita Suluk Wali,
linglung, latri, dan lain sebagainya. Ilmu tasawuf ini juga masih bisa dipelajari hingga saat ini. Tentunya setelah mempelajarinya akan menambahkan ilmu agama dan iman kepada Allah SWT. Gamelan. Gamelan merupakan salah satu alat musik yang sangat kental dan khas akan budaya Jawa. Perlu diketahui jika ternyata gamelan merupakan bentuk peninggalan dari Sunan Bonang. Beliau juga menambahkan set gamelan Jawa Bonang. Set ini mirip dengan gong kecil. Hingga saat ini, gamelan masih menjadi alat musik hits yang terus saja dimainkan dalam hal kesenian. Lagu-laguan. Peninggalan Sunan Bonang juga terdapat lagu-laguan seperti Tombo Ati. Lagu ini cukup populer karena enak didengar dan mengandung ilmu di dalamnya. Iringan lagu Tombo Ati ini diiringi dengan musik gamelan. Isi dari lagu Tombo Ati ini adalah 5 perkara yang sangat dianjurkan. Makam Sunan Bonang. Peninggalan dan makam Sunan Bonang juga menjadi catatan sejarah Islam yang indah. Perlu diketahui jika letak makam Sunan Bonang ini berada di bagian utara masjid. Makam Sunan Bonang tidak sendiri akan tetapi berbaur dengan makam-makam yang lain. Letak tanah makam Sunan Bonang juga lebih rendah. Ini membuat peziarah harus turun beberapa anak tangga untuk mendekat ke pusara Sunan. Peziarah yang datang biasanya membaca surat Al-Quran dan bacaan favorit Sunan Bonang saat berzikir. Adapun hal tersebut antara lain surat Yasin dan Tahlil, Al-Fatihah, dan Qs Al-Ikhlas yang dibaca sebanyak 50 kali. Selain itu, peziarah juga membaca sholawat sebanyak 300 kali. Gapura Regol. Regol merupakan nama gapura pertama yang ada di daerah kompleks makam Sunan Bonang. Apakah Anda pernah melihat gapura ini saat ziarah? Gapura Regol sangat mirip dengan pura. Adapun makna dari gapura ini adalah menandakan bahwa peziarah sudah masuk ke dalam kompleks pemakaman seorang sunan. Gapura Paduraksa. Gapura Paduraksa juga salah satu hal yang kental jika dibahas dalam sisi peninggalan dan makam Sunan Bonang. Gapura ini merupakan gapura kedua yang bisa Anda temui di sana. Jika Anda sudah melewati Gapura Paduraksa, Anda bisa melewati peninggalan sejarah Sunan Bonang berupa Masjid Astana Bonang. Selain itu, pada bagian utara masjid terdapat Gapura Paduraksa yang kedua kalinya. Gapura ini harus dilalui oleh para peziarah. Disinilah makam Sunan Bonang yang sesungguhnya berada.